Selamat siang semua. Shalom. Oke, shalom untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pak Guru rasa yang hadir ini pasti masih semangatnya seperti kemarin. Ya. Baik. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Oke, Pak Guru absen dulu ya. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran. Adven ada? Ada, Pak. Siapa lagi tidak hadir? Oke, untuk yang sudah hadir Pak Guru apresiasi sekali. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Mungkin Rambu Eri bisa pimpin doa. Silakan. Baik. Nah, pada hari ini kita akan lanjut materi tentang berpikir komputasional ya. Tapi sebelum lebih lanjut, Pak Guru mau ice breaking dulu. Mau tidak? Mau. Oke, kira-kira ice breakingnya apa ya? Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Masih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Nah itu karena tadi hanya satu orang saja yang salah ya Pak Guru rasa masih bisa ditoleransi. Artinya secara umum kalian sudah berkonsentrasi. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap Pak Guru lanjutkan. Nah, itu Pak Guru sudah berikan materinya. Coba perhatikan di kelompok masing-masing. Silakan dilihat di kelompoknya masing-masing. Ya. Coba perhatikan pembelajaran kita hari ini masih membahas tentang berpikir komputasional. Kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang komposisi, kemudian juga tentang pola, kemudian yang berikutnya adalah abstraksi. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang abstraksi. Jadi apa sih itu abstraksi, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang akan kita pelajari. Jadi untuk metodenya masih unplug namanya ya. Unplug artinya kita belum menggunakan komputer. Kita baru berpikir atau belajar tentang konsep berpikirnya saja. Ya, baru konsep berpikirnya saja yang mudah kita terapkan atau mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi konsep berpikirnya itu yang terpenting dulu. Nanti masalah plugnya atau pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak, komputer ataupun sejenisnya nanti kedepannya bisa kita, ya mudah-mudahan bisa kita lakukan seperti itu. Ya, jadi untuk sementara kita konsep berpikirnya saja yang kita pelajari. Nah, kemudian nanti selama berapa jam ke depan kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi hampir sama seperti pembelajaran sebelumnya. Jadi diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Kemudian kita masih menggunakan model pembelajaran deep learning. Jadi mulai dari kalian memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian kita akan lakukan refleksi nanti di akhir pembelajaran. Dan kalau waktu mencukupi, kita akan atau Pak Guru akan berikan sedikit pertanyaan-pertanyaan singkat. Tapi kalau tidak mencukupi ya berarti Pak Guru berikan tugas rumah. Oke, bisa dipahami? Nah sebelum bekerja di dalam kelompok ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kalian memahami apa itu abstraksi ya di dalam berpikir komputasional. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita memahami atau memilah masalah yang kompleks atau menyaring masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Gitu. Nah, kemudian apa saja manfaat dari abstraksi itu seperti apa? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari pada hari ini. Udah ya? Siap ya, kita mulai dari abstraksi berarti. Pak Guru jelaskan dulu sedikit sebelum kalian menuju ke diskusi kelompok. Ada yang mau? Apa itu abstraksi? Ada yang mau menyampaikan sebelum Pak Guru jelaskan lebih lanjut? Abstraksi adalah salah satu fondasi dalam berpikir komputasional. Terus apa lagi? Abstraksi adalah kemampuan untuk memilah, disebut menyaring, sebuah masalah kompleks atau situasi
rumit menjadi model yang lebih sederhana. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Rambu Eri ya. Jadi apa tadi? Abstraksi itu adalah kemampuan untuk memilah ya. Kemampuan untuk memilah masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Nah, contohnya seperti apa sih? Oke. Pak Guru ilustrasikan sedikit secara sederhana. Misalkan kalian mau memperkenalkan Bapak Desa lah begitu misalkan. Bapak Desa Wanggabewa gitu. Misalkan mau menceritakan, ada yang bertanya, Bapak Desa Wanggabewa yang mana ya? Nah, itu kamu jawab gimana? Apanya dulu pertama kamu? Ciri-cirinya. Beliau sering pakai. Nah, itu kan bisa tidak kalau disampaikan? Oh, ada Bapak yang sering pakai topi. Terus apa lagi yang bisa kalian sampaikan? Tingginya berapa? Ya anggaplah tingginya ya, tingginya sekian meter gitu. Terus apanya lagi? Yang lebih mudah lagi? Agak gemuk, oke boleh. Terus apa lagi? Putih. Terus apa lagi? Ganteng. Apanya lagi? Rambut pendek. Apa lagi? Keseharian yang dia bawa mungkin apa? Motornya apa gitu? Versa plat berapa gitu ya? Plat ED berapa gitu ya? Kan bisa disebutkan. Betul tidak? Begitu kan? Kalau kita memperkenalkan orang lain yang mungkin belum dikenal oleh lawan kita, lawan bicara kita, kan begitu kan? Ya. Nah, terus kalau misalkan apa perlu tidak kita menyebutkan misalkan, itu ya Bapak Desa tuh yang hobinya memancing gitu misalkan. Kemudian yang dia punya pengalaman ini itu perlu tidak? Kalau memperkenalkan masa kita detail-detail begitu? Kita sampaikan dia waktu kecil dia pernah begini, terus waktu dia masih waktu dia masih duduk di SD dia pernah nakal, terus waktu di SMP dia pernah mencuri mangga. Apakah itu kita perlu ceritakan? Tidak kan? Kan tidak perlu, kan? Tidak penting istilahnya kan? Ngerti? Nah, itulah yang disebut dengan abstraksi. Paham? Paham, Pak. Jadi ada suatu situasi yang ingin kita ceritakan dari suatu masalah, tapi tidak keseluruhan kita ceritakan. Paham? Ya, jadi kan kita mau menceritakan ciri-ciri orang nih. Berarti ciri-ciri yang memang mudah untuk dikenali oleh orang tersebut. Misal kita mau menceritakan atau memperkenalkan Bapak Desa karena orang ini baru pertama masuk Wanggabewa, dia tanya, Bapak Desa itu yang mana sih? Begitu. Bapak kepala desanya yang mana? Nah, terus Rambu Eri cerita, oh Bapak Desa yang sering pakai topi, bawa persa dengan plat ED sekian, begitu ya? Betul tidak? Betul. Iya, dia biasanya datang rumahnya arah kemana? Di mana rumahnya? Arah Kalamba biasanya. Terus ciri-ciri rumahnya mungkin bisa ya disampaikan. Rumahnya gimana? Rumah tembok dia baru bangun, belum ada pintu dan daun jendela. Nah, itu bisa. Gitu. Apakah perlu kita sampaikan Bapak Desa yang punya kebun luas sekali, terus ada kebunnya ada di bukit sana, terus dia juga punya kebun di sana, terus anak-anaknya ada 5. Apakah itu perlu? Tidak kan? Betul tidak? Nah, itulah disebut dengan abstraksi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Konsep berpikir itulah yang sebentar akan kita pelajari. Nah, nanti ada contoh lain yang Pak Guru sudah bagikan, coba dibaca di sana. Contoh lain misalkan. Coba dibaca ya. Yuk. Baca. Di sini ya, yang ini saja masalahnya. Oke. Yuk. Dikeras, baca keras. Yang lain dengarkan ya, yang lain dengar. Ayo. Pertama, campurkan 2 garam 200 gram tepung terigu 100 gram gula dan sedikit garam, lalu masukkan 2 butir telur ayam kampung yang baru beli di pasar. Terus Setelah itu tambahkan 50 ml susu sapi murni dari kulkas. Terus aduk. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah ya. Nah, jadi itu masalahnya. Pertama, campurkan 200 gram tepung terigu, 100 gram gula dan sedikit garam. Lalu
Masukkan 2 butir telur ayam kampung yang baru dibeli di pasar. Setelah itu tambahkan 50 ml susu sapi murni dan dari kulkas. Aduk adonan sampai rata menggunakan sendok kayu kesukaan ibu, jangan pakai mixer. Kemudian masukkan adonan ke loyang bulat diameter 20 cm yang sudah diolesi margarin merek Bunga. Panggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, kalau kamu seandainya disuruh oleh ibu kamu seperti itu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau masih panjang begitu, mudah tidak dipahami? Bingung kan? Ya. Agak pusing kita membacanya itu kan? Betul tidak? Nah, terus apa yang dilakukan? Berarti kita harus mencatat hal-hal yang penting. Tujuan utamanya apa sih? Berarti fokusnya apa kalau di masalah itu? Fokusnya adalah apa? Bahan-bahan, apa lagi? Dan langkah urutan langkah, kan 2 itu saja. Kalau resep makanan apa? Paling bahan, caranya, kan begitu saja kan? Bahan dan langkah. Tidak perlu ceritakan beli telur ayam kampung yang bagus harus dibelinya di pasar A, kemudian margarinnya harus merek misalnya Vilma atau merek Blue Band, kan tidak harus kan? Jadi yang penting margarin kan, betul tidak? Nah, kan begitu ya, betul tidak? Jadi kita cukup bahan-bahannya apa? Tepung. Ya, mau tepung apa mereknya, tepung A, tepung B, tepung C, kan tidak perlu kan? Intinya tepung kan? Tepung yang memang untuk ini tepung terigu misalnya. Ya, kalau tepung terigu ya tepung terigu. Terus apa lagi? Gula. Gulanya mau gula toko, mau gula yang eceran, mau gula yang biasa. Kan terserah kan? Betul? Nah, kemudian kalau itu sudah rinci, kalian nanti buat detail yang tidak penting apa sih? Yang tidak pentingnya apa di sini tadi? Yang tidak pentingnya apa? Misalkan telur ayam kampung yang baru dibeli di pasar, ya. Berarti jenis telurnya, ya. Kan tidak harus ayam kampung kan? Betul tidak? Ya, makanya ditulis ini. Detail yang tidak penting, berarti jenis telur ayam. Asal susunya, kan tidak penting kan? Mau susunya dari kulkas ke, atau beli di toko ke, kan terserah kan? Ya, berarti asal susunya tidak penting. Kemudian alat pengaduknya penting tidak? Ini harus sendok dari kayu yang kesukaannya ibu. Kan tidak harus itu kita pakai kan? Pakai sendok yang lain juga bisa kan? Sendok besi juga boleh kan? Berarti jenis sendok, yaitu jenis pengaduk. Kemudian merek margarin, bentuk loyang. Apakah loyangnya harus bulat? Apakah loyangnya harus bulat? Tidak kan? Kalau buat kue kan bisa kotak, bisa tidak? Segitiga bisa tidak? Segi 5 bisa tidak? Ya, artinya bentuk kotak ini bukan menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya, diameter loyang juga. Kan tidak harus 20 cm, bisa juga pakai yang lebih kecil. Bisa lebih kecil lagi. Kalau mini berarti banyak buatnya nanti. Ya, bisa juga yang bentuk kotak tapi tidak misalkan berapa kali berapa ukurannya. Kan begitu. Nah, itulah detail yang tidak penting. Nanti ditulis seperti ini. Ya. Nah, kemudian baru terakhir abstraksi model. Nah, disinilah pentingnya. Abstraksi model itu maksudnya adalah mulai sudah meringkas apa hal-hal yang penting tadi. Pertama apa? Bahan. Kedua, langkah. Berarti bahannya kamu tulis sekarang. Kalau tadi kan masih umum. Kamu sebut tepung, gula, telur, susu gitu. Nah, sekarang rinci. Tepungnya berapa gram? Tulis. Gulanya berapa gram? Tulis. Ya? Bisa? Terus buat langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Campur yang adonan kering dulu. Pertama. 2, masukkan adonan basah. Kemudian diaduk. Selanjutnya panggang 180 derajat selama 30 menit. Selesai sudah. Kira-kira mana yang lebih mudah? Baca yang terakhir ini atau mau baca yang panjang? Iya, yang terakhir pasti lebih mudah. Nah, itulah manfaat dari abstraksi. Nah, kita akan coba praktekkan itu dalam kelompok. Silakan sekarang bentuk kelompok, duduk berkelompok, ya. Silakan atur kelompoknya di sini duduk keliling. Pak Guru akan bagikan lembar kerja, ya, untuk kalian selesaikan.
Jadi permasalahannya hampir mirip dengan yang di selebaran tadi ya, di selebaran materi tadi. Sekarang coba kalian belajar untuk mengabstraksi suatu permasalahan. Ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Tulis nama kelompok baru selesai. Oke, silakan ya. Sudah semua? Oh, di sini belum. Nah, panduannya bisa lihat yang ini, yang selebaran materi tadi ya, hampir mirip ya, permasalahannya hampir mirip. Ada pertanyaan? Bisa kira-kira? Saya disesuaikan dengan materi yang ada di selebaran tadi. Baik, kalau sudah diisi nama kelompoknya atau anggota kelompoknya, silakan sekarang diskusikan. Di sana ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, apa fokus masalahnya apa? Ya, fokus masalahnya apa sih dari situasi itu? Masalahnya adalah ayahmu ingin kamu mencatat resep kue bolu panggang andalannya yang sering ia buat. Agar kamu bisa mengulanginya nanti, ayah menjelaskan seperti itu. Pertama, siapkan 4 butir telur ayam merah. Ya, pastikan masih segar. Nah, itu kata ayah. Kocok telur bersama 150 gram gula pasir dan seterusnya. Nah, dari situasi itu lakukan abstraksi gitu. Dibuat lebih simple gitu lah ya, lebih sederhana, lebih singkat. Fokus masalahnya apa? Ditulis. Tulis fokus masalahnya. Fokus masalahnya apa? Nah, sama seperti ini. Tulis ya. Tulis doa. Ini sudah nih apa? Bahan-bahan ya. Terus tujuan utamanya, daftar utama ya pantas. Nama, bahan, jumlah, takarannya, tepung, gula, telur, apa lagi? Ya, tulis. Ya, bagus ini kelompok 4 ini sudah sampai di nomor 3, cepat sekali deh, ya. Masa kalah kelompok yang lain? Ayo, kelompok 3. Apa fokus masalahnya? Waktu diskusinya adalah 20 menit cukup? 25 menit ya. Oke, tepung, gula, telur, susu. Kalau sudah semua kelompok selesai, sekarang saatnya kita presentasi. Ya, siap? Satu kelompok atau masing-masing kelompok, satu orang mewakili untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti yang lain, kelompok yang lain bisa menanggapi atau diperhatikan, kemudian bisa ditanggapi. Ya, kalau ada yang kurang sesuai dengan pemikiran kalian. Oke, tapi sebelumnya masih ingat tepuk semangatnya? Oke, supaya semangat segini sudah loyo-loyo ini karena siang mungkin ya. Tepuk semangat. Oh, gimana tepuk semangat? Dang. Nah, ulangi ya. Siap ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Nah. Aha. Semangat. Harus semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Harus sesuai dengan tepuknya, kan namanya tepuk semangat, berarti harus bersemangat. Ya, tetap semangat ya, kita masih presentasi. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Jangan tunjuk kelompok lain. Kalau mau tunjuk sendiri. Siap. Kelompok berapa mau dulu? Ayo, atau Pak Guru yang tunjuk? Ya. Kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Masalah, bahan-bahan dan langkah pembuatan kue. Tujuan utama, daftar bahan dan urutan langkah pembuat kue. Ya, terus? Detail penting. Detail pentingnya apa? Nama bahan, telur, gula, gula pasir, ya. Vanili bubuk, tepung terigu, kertas roti. Ya. Langkah-langkah, campur kering, aduk adonan, panggang 150 selama 40 menit. Terus lanjut lagi.
Detail tak penting. Yang tak pentingnya apa? Jenis telur. Jenis telur, apa lagi? Alat pengaduk. Alat pengaduk. Ada tidak alat pengaduk di sana? Coba perhatikan. Ada? Tidak. Oke, coba lanjut lagi. Apa? Diameter loyang. Diameter loyang. Oke, lanjut. Abstraksi model sekarang. Tepung 200 gram. Tepung 100 gram. Gula 150 gram. Ya. Telur 4 butir. Ya. Langkah-langkah. Mencampur adonan. Terus? Mengaduk sampai rata. Terus? Menuangkan adonan dalam loyang. Menuangkan adonan dalam loyang. Terus? Memanggang adonan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit. Selama 40. Bagaimana yang lain? Ada yang masih kurang tidak? Yang disampaikan oleh temannya tadi? Apa? Apa yang masih kurang? Kelompok lain? Bisa menanggapi? Atau pas? Pas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan ya, duduk kelompok 2. Dikumpulkan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mari. Kelompok 1. Yang lain perhatikan ya, kalau ada yang tidak sesuai langsung disanggah saja ya. Pegang saja dapat. Ayo. Fokus masalah. Biasakan baru ini menyapa teman-teman dulu. Selamat siang teman-teman. Ayo. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Saya dari kelompok 1, saya akan Mempresentasikan. hasil diskusi saya. Iya, oke. Silakan. Fokus masalah. Yang keras bacanya, yang keras. Fokus masalah. Yang keras. Yang lain dia. Daftar bahan dan urutkan langkah pembuatan kue. Iya, terus? Nama bahan dan jumlah. Telur, gula pasir, vanili bubuk, tepung terigu, Terus? campuran piring, masukkan bahan dan Iya, terus? jenis telur, Terus? bahan telur disempat gula pasir 15 gram, 2 sendok vanili bubuk, Iya. terigu 200 gram, Iya, terus? minyak kurang 22 cm, Terus? 120 derajat Celcius selama 40 menit. Oh, itu saja? Apakah sudah rinci itu? Sudah rinci tidak? Ada yang masih kurang? Apanya? Kertas rotinya ada tadi? Sudah disebutkan tadi kertas rotinya? Hah? Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silakan. Oke, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Fokus masalah, bahan-bahan dan langkah pembuatan kue. Kue apa? Kue bolu panggang. Ya, terus harus dirinci ya. Terus? Yang lain coba dengarkan ya, yang lain. Perhatikan temennya presentasi. Jenis telur ayam, alat pengaduk, merek margarin, bentuk loyang, diameter loyang. Oke, coba stop dulu. Ada merek margarin di sana? Tidak ada ya. Kalau di contoh sebelumnya memang ada, di sana tidak ada margarin, berarti kamu nambah-nambahin di sana.
Tidak boleh begitu ya. Ya, Pak. Nanti dalam abstraksi ya apa situasi masalahnya itu yang kamu rangkum. Bukan ambil lagi atau tambah-tambah sendiri sesuka kamu. Tidak boleh. Ya, lanjut. Ya. Terus itu saja. Oke, baik. Langkah-langkahnya belum. Ya, langkah-langkahnya belum dibuat. Ya, harusnya dia menyertakan langkah-langkahnya di abstraksi modelnya itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, Pak Guru rasa cukup karena sudah semua kelompok ya. Ya, kelompok 3 pas sudah, nanti dikumpulkan saja ininya. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Pak Guru rasa hasil diskusinya sudah mengarah pada konsep abstraksi walaupun belum sempurna tadi Pak Guru lihat ya. Karena ada yang belum terlalu rinci, terus ada juga yang menambahkan bahan lain yang sebenarnya tidak ada di proses pembuatan gue golu panggang itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Pak Guru cukup apresiasi upaya kalian, usaha kalian untuk membuat abstraksi dari masalah yang ada di lembar kerja tadi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini dari proses diskusi tadi? Kan kita belajar tentang konsep abstraksi. Nah, manfaat apa sih yang kita peroleh? Demo angkat tangan. Manfaatnya apa kira-kira abstraksi? Ramiri? Ya, coba silakan Ramiri. Yang keras. Dapat memilih masalah rumit menjadi sederhana. Memilah maksudnya. Ya, memilah ya, memilah masalah rumit menjadi masalah lebih sederhana. Apalagi? Lebih mudah dipahami tidak? Mana lebih mudah yang tadi sudah abstraksi modelnya itu ketimbang baca keseluruhan? Abstraksi modelnya itu abstraksi model yang terakhir tadi yang nomor 5. Abstraksi modelnya apa ketimbang baca semua keseluruhan? Mana lebih? Yang abstraksi. Ya. Nah, itulah konsep berpikir itulah yang digunakan juga dalam berpikir komputasional, ya. Itu termasuk berpikir komputasional. Jadi yang sudah kalian lakukan tadi itu, tolong perhatikan, ya. Yang sudah kalian lakukan tadi itu termasuk berpikir komputasional, gitu pada konsep abstraksi. Ya. Paham? Nah, di dalam ilmu komputer, khususnya pemrograman, itu juga digunakan. Jadi hanya mengambil detail-detail yang penting. Di sana kan dalam abstraksi itu kan ada 2 poin utama. Detail yang penting dan detail yang tidak penting. Yang tidak penting kan kita buang kan? Ya, kita abaikan kan? Yang pentingnya digunakan. Apa saja? Oh, ternyata di sana fokusnya apa tadi? Bahan dan langkah-langkah pembuatan. Berarti bahannya apa? Telur, tepung terigu, gula pasir, nanti akan diubah. Nah, itulah AI itu mengenali wajah kamu itu, ya, mengenali yang apa namanya perintah yang kamu berikan itu, misalkan ada fotonya, itu AI itu akan mengenali dengan metode abstraksi juga. Jadi ada konsep abstraksi di sana. Mengenali matanya, mata kamu, kemudian bibir, karena harus mempertahankan itu. Bibir, mata, hidung harus tetap, tidak ubah. Misalkan di sini kan, ubah baju yang difoto dengan gaun mewah tanpa mengubah wajahnya. Nanti itu akan diubah. Nah, itu menggunakan konsep abstraksi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ternyata berpikir komputasional itu ada dalam kehidupan sehari-hari loh. Gitu. Yang salah satunya yang hari ini kita pelajari adalah abstraksi. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita refleksi sedikit pembelajaran pada hari ini. Kira-kira bagaimana? Pembelajaran menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Atau satu orang yang mewakili? Bagaimana perasaannya selama belajar tadi? Menyenangkan, Pak. Angkat tangan.
Iya, Eri? Menyenangkan. Menyenangkan. Semangat tidak, Michelle? Oke, berarti pertemuan berikutnya mau seperti ini lagi? Mau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Pak Guru sangat mengapresiasi semangat kalian tadi. Jadi banyak dari antara semua kelompok, ya hampir semua anggota kelompok lah ikut berdiskusi. Jadi Pak Guru berharap pembelajaran berikutnya kalian tetap seperti ini semangatnya. Bila perlu ditingkatkan. Nah kemudian karena waktu sudah mau habis, ya nanti untuk tugas di rumah, ya Pak Guru berikan tugas rumah saja. Untuk di rumah kalian amati salah satu masalah atau situasi. Misalkan membuat nasi goreng boleh, atau membuat apa misalkan yang biasa. Manggulu pernah? Pernah buat manggulu? Oke, nanti sampai di rumah coba abstraksi proses pembuatan manggulu. Berarti kalau Pak Guru suruh mengabstraksi apa? Menyiapkan bahan, fokusnya apa? Bahan dan langkah-langkah pembuatan. Ya, nanti sampai di rumah masing-masing membuat tugas untuk mengabstraksi proses pembuatan manggulu. Jadi manggulu itu kan makanan khas di Sumba Timur ya? Betul tidak? Bahannya apa saja sih? Pisang. Apa lagi? Kacang. Apa lagi? Itu aja. Gula tidak perlu? Sebelum istirahat, kita berdoa atau tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Oke, silakan siapa? Kuduslah namamu, datang kerjaanmu, jadilah kamu. Sebelum seperti di surga, makanan ini makan kami secukupnya, dan ampuni orang bersalah kepada kami. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Oke, silakan atur kembali tempat duduknya.